Jauh banget ketinggalan. Lihat perbandingan kota Jayapura versus Port Moresby, Papua New Guinea. Video ini unggahan dari channel Polemik. Oke ya, langsung aja kita lihat pembahasannya. Let's go. Berbatasan langsung dengan Indonesia, namun Papua New Guinea punya banyak perbedaan yang mencolok bahkan dengan Jayapura sebagai ibu kota Papua. Bahkan kedua wilayah ini letaknya berada dalam satu pulau. Namun mereka punya perbedaan kolonialisme. Lantas apa saja perbedaan kedua wilayah ini? Simak videonya dalam Polemik kali ini. Oke, perbedaannya apa aja nih? Sebelum kita jauh membahas soal perbandingan kedua negara ini, terlebih dulu kita membahas perbedaan sejarah dan latar belakang kedua negara ini. Papua juga Papua Barat dulunya dijajah oleh Belanda. Sedangkan Papua New Guinea awalnya dijajah oleh bangsa Jerman, yang kemudian dijajah lagi oleh bangsa Inggris dan berakhir di tangan bangsa Australia. Papua New Guinea sendiri masih menjadi negara persemakmuran. Seperti yang kita ketahui, Papua adalah sebuah provinsi yang letaknya berada di NKRI. Tetapi Papua New Guinea adalah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua. Dulunya Papua bernama Irian Jaya, dan sejak 30 Juni 2022, provinsi ini terjadi pemekaran yang menjadi 5 provinsi. Provinsi pecahannya adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Lalu bagian baratnya dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat. Salah satu yang menjadi konsen dari Papua New Guinea adalah soal pendidikannya. Di negara ini sebenarnya masih banyak yang buta aksara. Meski begitu, pemerintah Papua New Guinea terus mengupayakan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Terbukti dari banyaknya sekolah yang dikelola oleh gereja. Bahkan di negara ini terdapat 500 sekolah gereja yang salah satunya adalah Luther Injil Papua New Guinea. Di Papua New Guinea juga terdapat 6 universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. 2 universitas yang didirikan lainnya adalah Universitas Papua New Guinea yang berbasis di distrik Ibu Kota Nasional dan Universitas Teknologi Papua New Guinea yang berbasis di luar Lae di Provinsi Morobe. Sedangkan di Papua sendiri terdapat peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Papua New Guinea. Berbagai program pendidikan digalakkan mulai dari beasiswa, juga program lain yang diharapkan bisa menjadi ruang untuk peningkatan pendidikan di Papua. Salah satu program yang kini digalakkan pemerintah adalah program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Program ini ditujukan bagi anak-anak Papua dan mereka yang berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Berbeda dengan Papua yang masih bisa merasakan pesawat subsidi untuk terbang ke pelosok-pelosok, di Papua New Guinea sama sekali hal ini tidak berlaku dan harga tiket juga sangat mahal di negara ini. Jarak antara Jayapura dan Papua New Guinea sebenarnya hanya terpaut 46 menit. Namun untuk menempuh kedua ibu kota yang negaranya hingga saat ini belum ada penerbangan langsung, itu pun hanya ada 2 penerbangan setiap minggunya. Jadi belum bisa dipastikan kalau membeli tiket akan berangkat lebih cepat. Ini karena di Papua New Guinea masih sangat memegang erat sistem kekeluargaan. Jadi mereka yang punya hubungan kekeluargaan dengan bandara akan didahulukan keberangkatannya. Jadi kalau beli tiket jangan terlalu berharap ya guys. Butuh waktu lama untuk bisa melakukan perjalanan udara. Kebijakan ini memang dianggap sebagai hal yang lumrah-lumrah saja. Bahkan tidak ada penumpang yang komplain soal keterlambatan mereka untuk berangkat. Ini karena tiket yang dipesan juga tidak akan hangus. Masih pakai sistem kekeluargaan. Di ujung timur Indonesia berdiri pos lintas batas negara atau PLBN terpadu SCO di distrik Muara Tami. PLBN SCO ini merupakan salah satu beranda yang membatasi wilayah antara Papua dan Papua New Guinea. Sementara di sebelahnya juga berdiri pos lintas milik Papua New Guinea. Di antara kedua gerbang pemisah ini terdapat jalan yang tidak pernah sunyi. Kalau datang dari arah Papua New Guinea, kita akan melihat gagahnya PLBN SCO yang mengusung tema budaya lokal. PLBN SCO menggunakan ornamen-ornamen lokal serta menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau. Berdiri di atas lahan seluas 10,7 hektar, dengan luas bangunan keseluruhan mencapai 7.619 meter persegi, dan terbagi ke dalam beberapa zona. Sedangkan bila kita datang dari Papua New Guinea, kita akan melihat gerbang perbatasan Indonesia yang berdiri tinggi dan dilengkapi dengan 2 pagar yang besar. Selain tinggi, warna yang digunakan di gerbang ini juga mencolok. Warnanya seperti bendera Indonesia,
dan di bagian tengahnya ada logo Garuda yang sangat besar. Selain itu di sebelah kiri dan kanannya dihiasi bendera kebanggaan Ibu Pertiwi. Berbeda dengan SCO milik Indonesia, pos perbatasan milik Papua Nugini jauh lebih sederhana. Bahkan di pagar-pagar pos, beberapa orang sedang berjualan pakaian bertuliskan Papua Nugini. Di bagian pagar juga terdapat tulisan Welcome to Papua Nugini International Border. Uniknya, di sebelah kanan bangunan ini juga terdapat menara jaringan telepon seluler milik Telkomsel yang begitu megah. Menara tersebut adalah milik BUMN pemerintah Indonesia, namun berdiri di wilayah Papua Nugini. Namun, bukan hanya kedua pos batas ini. Uniknya, di antara batas Papua dan Papua Nugini, terdapat 10 batas lainnya lagi. Di antaranya, pos lintas batas laut atau PLB di Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, PLB di Elikobel, Kabupaten Merauke, PLB di Darat Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, lalu PLB di Kombut, Kabupaten Bovendigol, PLB di Kondo dan Bapul, Kabupaten Merauke, PLB Darat di Waris, Kabupaten Kairong, PLB Darat Senggi, PLB Darat di Arso Timur, dan PLB di Batong. Punya kedekatan wilayah dengan Indonesia yang kaya akan pulau, Papua Nugini juga punya keindahan laut dan pantai yang mempesona. Teluk Kimbe adalah salah satu tempat yang punya daya tarik tersendiri. Teluk ini dihiasi oleh karang-karang nan indah, juga varietas ikan yang beragam. Selain keindahan pantai, keindahan Gunung Wilhelm juga menjadi destinasi wajib saat mengunjungi Papua Nugini. Memiliki ketinggian mencapai 4.509 meter, Gunung Wilhelm cocok untuk adventure dan hiking. Baik, kita kembali lagi ke Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Raja Ampat? Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat bertandang ke Papua. Keindahan Raja Ampat dari atas ketinggian memang tidak diragukan lagi. Namun keindahan bawah lautnya juga tidak bisa dianggap remeh. Kegiatan menyelam yang biasanya dilakukan di Raja Ampat adalah salah satu agenda wajib yang tidak boleh dilewatkan. Selain keindahan laut, keindahan pegunungan Jayawijaya juga menjadi destinasi penting saat berkunjung ke provinsi paling timur Indonesia ini. Gunung ini juga dijuluki sebagai atap pelindung Indonesia atau Gunung Kartens Piramid. Gunung yang letaknya sampai ke negara tetangga Papua Nugini ini mampu menyihir siapapun yang melihatnya. Salah satu yang menjadi keunikan Gunung Jayawijaya adalah salju yang menyelimutinya. Meski mustahil jika negara kita yang beriklim tropis ini ada salju, namun Gunung Jayawijaya berhasil membuktikannya. Salju yang menutupi Gunung Jayawijaya disebut sebagai salju abadi, yang menjadikannya sebagai salah satu lokasi trekking terbaik di Indonesia. Keren. Kawasan Gunung Jayawijaya juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Lawrence, yang menyebabkan puncak tertinggi Gunung Jayawijaya masuk dalam 7 puncak terindah di dunia. 7 puncak terindah di dunia. Setelah kita membahas banyak soal sejarah, pendidikan, hingga pos perbatasan kedua negara ini, kurang lengkap rasanya kalau kita belum membahas soal ibu kota kedua wilayah ini. Pasti banyak dari kalian yang mengira kalau Papua adalah provinsi yang tertinggal. Tapi jangan salah, kehidupan di Papua juga hampir sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Bahkan di keindahan pesona ibu kota Papua yaitu Jayapura begitu memikat di malam hari. Keindahan kota Jayapura bisa dinikmati dari ketinggian. Perjalanan menuju kota Jayapura bisa ditempuh selama 1 jam dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Sementara itu, ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, tampak gedung-gedung pencakar langit dibangun. Namun di balik itu masih banyak permasalahan sosial yang belum bisa diatasi dengan baik di kota ini. Bahkan, Port Moresby diklaim sebagai salah satu kota berbahaya di dunia. Banyaknya penyelundupan narkoba, kurangnya polisi sebagai petugas keamanan, lahan yang terbatas, ledakan budaya hingga aspek gender terus mempengaruhi. Masalah lain yang membelit kota ini adalah 60% warganya adalah pengangguran. Pemicu utamanya adalah karena tingginya angka kriminalitas. Nah, itu dia video pembahasannya. Ternyata Jayapura dan Port Moresby itu jauh berbeda banget ya. Dari hal perbatasan aja, Indonesia itu jauh lebih bagus gitu ya, lebih mewah dibandingkan dengan perbatasan dari Papua Nugini yang hanya bentuk gapura sederhana gitu. Lalu juga ada menara-menara Telkomsel yang berdiri tegak indah ya. Dan masih sebenarnya Papua Nugini ini adalah negara yang destinasi wisatanya juga cukup bagus ya, tapi masih kalah dibandingkan dengan Raja Ampat ya. Raja Ampat ya, bukan Raja Ampat di Papua. Dari segi keindahan kotanya juga ya, memang tidak jauh berbeda, tapi
di Papua New Guinea alias di Port Moresby itu angka kriminalitas sangat tinggi ya guys ya. Jadi banyak pengangguran di sana dan banyak juga peredaran narkoba di sana karena kurangnya aparat polisi katanya gitu ya. Dan Port Moresby dikenal dengan kota paling berbahaya di dunia. Wah, ngeri juga ya guys ya. Bersyukur juga ya guys ya kita ini tinggal di Indonesia ya guys ya. Sedangkan walaupun Jayapura dengan Papua New Guinea itu cuma berbeda 46 menit gitu ya ke kota Port Moresby untuk dijangkau gitu. Cuma memang agak sulit juga untuk datang ke sana karena di sana masih pakai sistem kekeluargaan gitu ya guys ya. Jadi yang masih ada kekerabatan dengan airport, dengan petugas bandara, atau baru bisa terbang dengan jadwal yang tepat gitu ya. Tapi kalau orang-orang biasa yang nggak punya kekerabatan, ya apa boleh buat, delay dikit, ditunda-tunda dikit gitu ya, no problem ya, karena udah biasa di sana begitu. Oke guys ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.